Assalamualaikum, kali ini di materi prakarya kelas 8 akan dibahas mengenai materi tentang tahapan dan contoh budidaya ternak kesayangan. Materi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, bisa dilihat di pembahasan sebelumnya. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta share supaya materi ini dapat disampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Yang pertama tentang tahapan budidaya ternak kesayangan. Adapun tujuan dari pemeliharaan ternak kesayangan itu berbeda-beda, bergantung pada jenis ternaknya. Teknik yang diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan adalah pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, serta pencegahan hama penyakit. Yang pertama dulu, kita bahas tentang pemeliharaan kandang. Kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapannya, minimal seminggu sekali. Hal ini penting untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Tempat pakan, minum, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang juga harus rutin dibersihkan. Yang kedua tentang pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Pemilihan bibit yang baik merupakan kunci utama keberhasilan budidaya ternak kesayangan. Calon bibit yang baik dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Seleksi dapat dilakukan dengan memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu dan penampilan fisik ternak. Calon yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh seimbang dan tidak cacat. Yang ketiga tentang pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama penentu produktivitas ternak. Biaya pakan menempati 60-80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Pakan untuk kelinci harus memiliki porsi 80% tumbuhan hijau dan 20% konsentrat. Untuk jenis pakan hijauan, pastikan harus dalam keadaan layu namun tidak busuk. Proses pelayuan berguna untuk mempertinggi serat kasar, juga untuk menghilangkan getah atau racun yang dapat menimbulkan kejang-kejang dan diare. Pakan tambahan atau konsentrat bisa diberikan dalam bentuk pelet atau bekatul yang dicampur dengan sayuran. Di foto itu ada gambar tentang pemberian pakan. Lalu keempat ada pencegahan hama dan penyakit. Kesehatan ternak mutlak diperhatikan. Kesehatan ternak sangat erat hubungannya dengan tingkat produksi yang berpengaruh pada masalah penghasilan usaha peternakan tersebut. Pada umumnya, pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan yang sesuai dan memenuhi gizi, serta menyingkirkan sesegera mungkin ternak yang sakit. Sehubungan dengan masalah kesehatan, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu lahan yang hendak didirikan kandang harus bebas dari penyakit menular. Kandang harus kuat, aman, nyaman, dan bebas penyakit. Periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Jika terdapat tanda-tanda kurang sehat, ternak dapat segera diobati. Jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas genangan air. Lakukan penyemprotan disinfektan atau proses penyuci hamaan kandang dan lingkungan sekitarnya, dan lakukan vaksinasi secara teratur. Yang kedua tentang contoh budidaya ternak kesayangan. Dan di sini saya contohkan tentang hamster ya. Hamster merupakan binatang pengerat yang disukai anak-anak karena bentuknya yang mini, gerakan lincah, dan tingkahnya lucu. Bentuknya yang mini membuat hamster mudah untuk dibawa kemana-mana dan tidak memerlukan kandang yang terlalu besar untuk merawatnya. Hamster bisa dipelihara dan dibudidaya dengan mudah. Berikut hal yang perlu dipersiapkan dan cara pemeliharaan hamster. Pertama, dari pemberian pakannya dulu, bahan pakan. Itu yang bahan pakan, lalu ada contohnya ada wortel, timun, seledri, terus jagung, lalu ada kol, terus paya, dan juga buah-buahan ya. Itu ada apa? Lalu ada obat anti parasit, sampo, pewangi, dan juga pasir mandinya. Lalu dari yang kedua peralatan, setiap hewan memiliki perilaku dan kebiasaan yang berbeda. Hamster merupakan salah satu hewan kesayangan yang memiliki kemampuan pendengaran dan penciuman baik serta senang bermain atau beraktivitas. Oleh karena itu,
Pemilihan perlengkapan dan bahan-bahan dipakai dalam memelihara hamster penting untuk diperhatikan. Pilihlah perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan sesuai karakteristik hamster. Berikut ini perlengkapan yang diperlukan dalam memelihara hamster. Pertama, tentang kandang hamster. Jenis kandang hamster yang paling umum adalah kandang plastik, kandang kawat, kandang akuarium, kandang baja, dan kandang buatan sendiri. Semua jenis kandang tersebut punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun yang paling penting adalah dapat membuat hamster merasa nyaman, dapat memfasilitasi hamster yang suka berlarian, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan bebas dari gangguan hewan peliharaan lain seperti anjing dan kucing. Itu dari contoh kandang akuarium, kandang kawat besi, dan wadah plastik. Biasanya yang umum itu orang pakai itu yang kandang kawat besi, yang ada mainannya, ada tempat minum, ada tempat makannya gitu, yang lengkap. Lalu alas kandang, penutup lantai diperlukan untuk menyerap air seni hamster dan membuat hamster lebih nyaman. Lantai kandang, hamster dapat menggunakan serbuk kayu yang kasar dan tidak terlalu halus dan sekam padi. Dan dimana alas kandangnya bisa pakai sekam padi dan juga serbuk kayu. Lalu ada keuntungan menggunakan serbuk kayu antara lain berfungsi sebagai alas kandang agar hamster bisa lebih nyaman dinempuk, sebagai penghambat bagi hamster terutama di saat udara sedang dingin, sebagai bahan untuk membuat sarang, sebagai penyerap kelembapan, dan sangat berguna untuk menyerap air seni sebagai tempat menaruh bayi hamster. Selain serbuk kayu, zeolit juga bisa digunakan sebagai alas kandang hamster. Campuran zeolit di dasar kandang dan menutupnya dengan sorotan kayu bisa menyerap cairan jauh lebih baik dan membuat kandang menjadi lebih nyaman untuk hamster. Nah, itu ada contohnya pemberian zeolit ya di dasar alasnya. Lalu ada tempat pakan, tempat minum, mainan, juga kebersihan. Tempat minumnya seperti itu, seperti di gambar, tempat makannya. Lalu ada mainannya, terus ada tempat mandinya ya, terus ada pasir wangi. Lalu ada tahapan memelihara hamster. Satu, memilih hamster. Di mana memilih hamster yang tepat itu dipelihara merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Memilih hamster dengan cara melihat kesehatan dan tingkat agresivitasnya. Berikut penjelasan cara memilih hamster. Poin pertama, kesehatan hamster. Hamster yang sehat memiliki telinga yang bersih, anus yang bersih dan kering, perut yang kecil dan bulat, dan tidak ada bagian kulit yang botak atau benjolan pada kulit, kecuali kelenjar bau pada pahanya yang seringkali dikira sebagai luka atau kudis. Selain itu, hamster yang sehat juga memiliki mata yang bening dan gigi yang sehat, yang tidak tumbuh menumpuk atau melengkung. Tingkat agresivitas hamster. Pilihlah hamster yang mudah beradaptasi. Hal ini dapat dilihat dari perilaku hamster yang suka mengendus ketika kita memasukkan tangan ke dalam kandangnya, sedikit menggigit tangan untuk mengetahui makanan atau bukan. Sebaiknya jangan pilih hamster yang senang menggigit atau mencakar dengan agresif. Atau juga jangan pilih hamster yang sangat penakut. Biasanya hamster seperti itu akan berlari secara cepat, bersembunyi, dan tidak mau muncul kembali. Proses adaptasi hamster di lingkungan baru. Di mana proses adaptasi awal dengan menempatkan hamster ke dalam kandang yang diberikan penutup berupa kain tipis yang terlihat samar dari luar, sehingga hamster dapat menjelajah dengan tenang dan nyaman di rumah barunya. Sediakan makanan air yang segar dan mainan untuk menjaga aktivitas hamster selama beberapa saat. Setelah 3 hari proses adaptasi dengan membiarkan hamster sendiri, saatnya mulai bermain dengan hamster. Yang ketiga, pemeliharaan hamster dengan pemberian pakan dan minum. Hamster diberi makanan pokok yang dicampur seperti pelet sebagai makanan utama untuk hamster, dan campuran biji-bijian sebagai makanan tambahan. Sediakan cukup makanan setiap hari untuk hamster agar asupan gizinya terpenuhi. Pemberian makanan dapat dilakukan pada sore hari. Hamster merupakan hewan penimbun, sehingga mereka akan selalu memiliki tempat rahasia untuk menimbun makanan. Gantilah makanan yang ditimbun hamster dengan makanan baru agar kualitasnya tetap terjaga. Air bersih yang segar harus selalu tersedia. Penambahan vitamin ke dalam air minum dapat dilakukan agar berpengaruh baik bagi hamster. Seekor hamster memerlukan akses tetap ke air. Botol air atau dispenser merupakan wadah terbaik karena dapat menjaga kandang tetap kering. Untuk menjaga kesegarannya, gantilah air setiap hari atau maksimal 3 hari. Beberapa jenis buah dan sayuran dapat diberikan untuk hamster sebagai cemilan, seperti buah apel, pisang, avokat, atau buah yaitu
atau yang tidak berbiji, mangga, semangka, pepaya, wortel, brokoli, mentimun, jagung, kacang hijau, paprika, selada, seledri, kubis daun, sawi, dan beberapa jenis sayuran dan buah-buahan lainnya. Berikut berikan cemilan secara teratur 2 atau 3 kali seminggu. Beberapa makanan yang tidak boleh diberikan di antaranya antara lain coklat, bawang putih, permen, pasta, daging mentah, termasuk daging ikan, gula, dan makanan penutup misalkan es krim. Gunakan tempat pakan yang terbuat dari tembikar atau logam. Jenis tempat pakan tersebut aman digunakan karena hamster adalah hewan pengerat yang senang menggigit sesuatu untuk mengasah giginya. Memberikan wadah atau tempat pakan untuk hamster merupakan pilihan, sebab hamster lebih suka makan dari lantai, dan hal ini lebih alami. Hamster merupakan hewan yang sangat aktif bergerak. Untuk memeliharanya diperlukan kandang yang dilengkapi dengan peralatan yang dapat terus menunjang hamster tetap dapat bermain dan bergerak aktif. Meletakkan makanan pada lantai akan membuat hamster lebih aktif untuk mencari makanannya. Perawatan kandang hamster. Kebersihan kandang merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi kesehatan hamster. Kandang harus dibersihkan minimal seminggu sekali dengan cara memindahkan hamster dan membuang serbuk-serbuk kayu serta makanan yang disimpan hamster. Gantilah makanan segar yang ditimbun hamster 2 hari sekali untuk menghindari pembusukan. Berikut hal yang harus diperhatikan saat membersihkan kandang. Tempatkan hamster di dalam bola hamster atau area bermainnya. Gunakan sabun pencuci khusus kandang hewan. Bilas kandang setelah dibersihkan dan pastikan kandang benar-benar kering, airnya telah menguap dan tidak ada sisa larutan pencuci yang menempel pada bagian kandang. Hamster memiliki indera penciuman yang sensitif dan dapat terganggu dengan adanya bau sabun. Gantilah alas kandang yang lama dengan yang baru dengan sedikit mencampurkan sabuk kayu yang lama di dalam kandang mereka yang sudah bersih. Pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan di hamster dapat dilakukan ketika membersihkan kandang. Kesehatan hamster dapat dilihat dari keadaan jenis kotorannya. Kotoran yang lembut menandakan hamster terkena diare. Ketiadaan kotoran dalam kandang menandakan hamster mengalami konstipasi atau sembelit, penyakit penyumbatan usus. Hamster bisa diajak bermain. Saat kamu mengajak hamster bermain, tetaplah menjaga hamster dengan baik. Perlakukan hamster dengan baik, tidak membuatnya stres, misalnya menarik ekornya atau mencengkeramnya terlalu kuat. Gunakan sarung tangan saat memegang hamster agar terhindar dari gigitan dan juga cakarannya. Cuci tangan menggunakan sabun sampai bersih setelah bermain dengan hamster. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.